sekarang ini bagaimana yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW terbukti sudah. Berhati-hatilah kalian, karena sesungguhnya dulu agama mengendalikan hawa nafsu manusia, tapi nanti ada masa hawa nafsu justru menuntun pada kebenaran. Maksudnya bagaimana? Orang memandang sebuah perbuatan itu benar apa salah tergantung hawa nafsu dia. Mohon maaf, wanita lacur ya, melacurkan dirinya dapat manfaat dari pekerjaannya. Seikat dua ikat duit dapat dia. Ya, dia bisa ngidupin anaknya, dia bisa ngidupin keluarganya, dia bisa ngasih bantuan, bahkan ya si wanita lacur ini tercatat sebagai donatur tetap di masyarakat. Ya. Kalau kita memandang pekerjaannya dalam Islam haram, tapi kalau kita pandang dari sisi manfaatnya, oh yang haram bisa jadi boleh. Kalau kita memandang satu perbuatan ya dengan hawa nafsu kita, sehingga yang menjadi alat ukurnya bukan agama, padahal agama menjadi alat ukur untuk menilai sesuatu benar apa ya, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan kita, di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang. Sampai hari ini kita rasakan nikmat itu, di saat saudara-saudara kita masih terkapar di rumah sakit, masuk ruang isolasi, nggak ada keluarga yang menemani, berteman dengan tabung oksigen, bisa ngobrol cuma pakai selang infus doang, bahkan ditemani oleh perawat-perawat yang kadangkala cara memperlakukannya tidak sebagaimana keluarga kita. Maka Masya Allah, nikmat yang Allah berikan sampai dengan hari ini, kita sudah bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah. Yang mudah-mudahan sholat berjamaah itu terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat juga bisa mendengar bagaimana lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan oleh ustadz tercinta kita. Mudah-mudahan yang baca, yang dengerin sama-sama mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur ya. Karena di antara sisa-sisa umur kita masih ada orang-orang yang berjuang untuk umat Islam ini. Bagaimana pengurus DKM Masjid Al-Istiqamah menyisihkan waktunya, kehidupannya untuk ngurusin umat ini. Kalau nggak ada beliau-beliau, kita nggak bisa kumpul sekarang di tempat ini. Kita doakan semoga para DKM, para pengurus Masjid Al-Istiqamah senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah senantiasa curahkan berkah rahmat kepada rumah tangganya. Dan buat para guru-guru kita, semoga Allah jamin keamanannya, Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, dan insya Allah ilmu yang akan disampaikan membawa manfaat dalam kehidupan kita insya Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, bahwasanya di antara maqasid syariah yang Allah turunkan kepada manusia itu tidak lain adalah untuk mewujudkan kehidupan manusia memiliki kemaslahatan di dunia wal akhirah. Bagaimana manusia mau diatur oleh syariat ini? Karena sesungguhnya manusia nggak mungkin bisa membuat hukum sendiri, untuk mengatur mereka sendiri nggak mungkin. Ya bayangkan bagaimana kalau manusia membuat hukum sendiri, mengatur sesuai dengan rasa-rasa mereka sendiri. Yang pada hari ini saja fenomena yang muncul di hadapan kita, agama sudah lagi nggak jadi alat ukur untuk menimbang satu perbuatan manusia. Jadi perbuatan baik benar diukur sama hawa nafsu kita.
Ya, bagi-bagi warisan, yang penting ridho aja dah bang, sama rata, yang penting ikhlas aja dah katanya. Padahal membagikan harta warisan itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada masing-masing pihak itu punya haknya. Maka nggak boleh kita menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, padahal sesuatu yang kita pandang baik tapi ternyata caranya nggak benar. Maka amalan yang bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak cuma baik tapi kudu benar caranya. Nah, sekarang ini bagaimana yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW terbukti sudah. Berhati-hatilah kalian, karena sesungguhnya dulu agama mengendalikan hawa nafsu manusia, tapi nanti ada masa hawa nafsu justru menuntun pada kebenaran. Maksudnya bagaimana? Orang memandang sebuah perbuatan itu benar apa salah tergantung hawa nafsu dia. Mohon maaf, wanita lacur melacurkan dirinya dapat manfaat dari pekerjaannya, seikat dua ikat duit dapat dia. Dia bisa ngidupin anaknya, dia bisa ngidupin keluarganya, dia bisa ngasih bantuan, bahkan si wanita lacur ini tercatat sebagai donatur tetap di masyarakat. Kalau kita memandang pekerjaannya dalam Islam haram, tapi kalau kita pandang dari sisi manfaatnya, yang haram bisa jadi boleh. Kalau kita memandang satu perbuatan dengan hawa nafsu kita, sehingga yang menjadi alat ukurnya bukan agama, padahal agama menjadi alat ukur untuk menilai sesuatu benar apa salah. Nah, sebagaimana tema kita pada kesempatan hari ini, bagaimana kemuliaan kehinaan suatu kaum itu karena Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW beliau sampaikan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum, bahkan menghinakan satu kaum dengan Al-Quran. Kapan satu kaum dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Manakala Al-Quran, sunnah, petunjuk para ulama agama ini ternyata jadi makmum di belakang dia. Kalau dia jadi makmum susah, penguasa kita mengeluarkan kebijakan yang tidak diukur dengan agama, tapi dengan apa? Cuma manfaat saja. Repot udah. Jadi sesuatu yang dalam pandangan agama itu haram, tapi karena diatur, dikeluarkan, disepakati bahwa kebijakan ini mendatangkan manfaat, padahal itu adalah sesuatu yang jelas-jelas diharamkan hukumnya. Jadi kalau para ulama kalian riba haram masih ada sekarang. Bangke itu tau bangke? Bang keliling Bang keliling dia bikin susah hidup kita. Tapi sebanyak saudara kita yang susah hidupnya gara-gara bangke, ada orang yang masuk aplikasi pinjaman online sehari 40 aplikasi, masya Allah. Padahal udah ketahuan, ketika dia terjerat itu, sudah masuk lingkaran perbuatan dosa, termasuk laknat Allah dan Rasulnya bagi para pemakan riba. Dijerat gitu. Nah karenanya banyak kemudian satu kaum, satu bangsa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, pada saat Quran itu jadi makmum di belakang dia, mengeluarkan satu kebijakan, adanya perbuatan tidak diukur dengan halal haram daripada agama ini. Tapi ada satu kaum yang masya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala manakala Quran, sunnah, bagaimana petunjuk para ulama, agama ini menjadi imamnya. Kita tinggal ngikut, mengeluarkan kebijakan tentang dunia periklanan. Kita mengacu kalau iklan model begini kira-kira halal atau haram harusnya begitu. Kadang-kala kita datang ke pameran mobil motor di Kemayoran, yang kita lihat bukan motor mobil yang baru, siapa? Yang jagain tuh kan denger kenceng banget suaranya. SPG-nya kita lihat banget. Yang penting ada manfaatnya. Orang mau tertarik datang gara-gara SPG yang semok, bahenol, lebih cakep daripada bini kita. Padahal kalau pulang rasanya sama juga.
Masya Allah. Ya, orang memandang satu perbuatan dengan hawa nafsu dia. Nah, Ramadan ini Masya Allah menjadi refleksi buat kita sekalian. Ya, bahwasannya kalau seandainya orang memiliki insan-insan Qur'ani, bagaimana Quran itu meresap ke dalam kehidupan manusia. Ketika dia mau berbuat, berucap, ya, melakukan sesuatu, ingat bahwasannya agama ini mengendali hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Enggak tahu nih, tadi Pak Haji udah sampaikan, ingat saat belum pada salat tarawih katanya. Ya, ini namanya kultum apa namanya nih? Hah? Kalau kultum apa namanya? Kuliah 7 menit. Kalau kuliah 15 menit? Kulibas. Kuliah 15 menit. Kalau kuliah 30 menit? Kutipu. Ya, kuliah 30 menit. Kalau kuliahnya lebih 30 menit, kutinggal. Ya, ustaznya kelamaan. Ya, perut udah pada keroncongan kan. Baik ya, lama bentar, tapi saya harus sampaikan esensi daripada kesempatan perjumpaan kita hari ini. Ada satu hadis Rasulullah SAW, beliau sampaikan di hadapan sahabat, dan ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Bahwasanya ada 5 perkara yang nanti akan mendatangi kalian, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar 5 perkara itu enggak sampai menghadapi kalian. Yang pertama kata Nabi, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yul'inu biha illa fasyabihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw. Kerusakan yang dahsyat tidak akan menimpa satu kaum sampai kaum itu melakukan perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk-bentuk perbuatan laknat? Perzinaan dibiarkan. Orang pada main judi, nggak ada yang larang. Kayak anak-anak muda kita di pojok-pojok simpanggang lagi pada nokip, nyekek botol kopi miring ya. Kemudian kita nggak ada tuh dakwah kita amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada peduli kita sama lingkungan untuk mendakwahi saudara-saudara kita. Apa yang terjadi? Illa fasyafihimut ta'un wal aujah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan penyakit yang berbahaya, yang wabah ini luar biasa. Begitu berbahayanya kata Nabi, allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw, yang bahayanya penyakit ini belum pernah dirasakan oleh umat-umat sebelum mereka. Ternyata ada imbasnya juga. Ya, ketika kemaksiatan merajalela, orang udah nggak peduli lagi dengan amar ma'ruf nahi munkar, orang udah nggak mau berdakwah, giliran ada orang-orang yang mau berdakwah dibubarin. Padahal kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang gaya dakwanya galaknya kayak Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau ketika menghadapi kaumnya, ulang 40 hari 40 malam dapat wahyu, disampaikan kepada Nabiullah Harun alaihissalam saudaranya, jaga ini umat jangan sampai kembali kepada kemusyrikan. Kembali pulang ke kaumnya, ternyata Bani Israel menyembah patung sapi buatan Musa Samiri. Apa yang terjadi? Berantem Nabi sama Nabi. Nabi Musa ya sempat menjambak rambut dan janggutnya Nabi Harun. Ya, Nabi Musa tuh gaya dakwahnya pokoknya kalau salah babat aja udah gitu kira-kira. Kalau Nabi Harun biarin aja dah bang, ini ujian. Ya ntar juga sadar sendiri, kira-kira begitu. Ya, ada yang gayanya dakwah kayak Nabi Musa, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku kejahatan berkurang, pelaku kemaksiatan ada lawannya. Tapi bayangkan ketika nanti satu masa ya Nabi perintahkan apa? Ajaklah kepada kebaikan, cegahlah saudaramu daripada bentuk kemungkaran. Kalau kau tidak lakukan itu, ada masa di mana doa seorang hamba, dia minta sesuatu, dia mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak diampuni dosanya, enggak diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dakwah kita berhenti. Ya, yang copet cuma 5 orang satu bis. Yang orang baik banyak. Tapi ketika ada kawan kita dicopet, kita nggak mau bantu. Kenapa? Takut. Ya, takut. Copetnya ada 5. Ya, yang penumpang baik-baik ada 40. Kalah nggak kira-kira? Kalah jumlah. Tapi kenapa dia bisa menang? Yang jahat bersatu.
Yang baik-baik ngurusin dirinya masing-masing, cari aman. Ada yang pura-pura kagak lihat, ada yang nimbang-nimbang kalau gue maju kira-kira gimana. Bahkan yang nolong bisa digebukin sama copetnya. Itu gara-gara apa? Kekuatan kejahatan yang bersatu akan mengalahkan kekuatan orang-orang baik yang tercerai-berai. Nah, siap-siap wabah menular, menjangkit ketika dakwah kita berhenti. Kemudian yang kedua, walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa syaddatil ma'unah wa jawris sultani alaihim. Kalau ada satu kaum yang kalau mereka dagang ngurangin takaran dan timbangan. Sekilo berapa on? 9 on. Belajar matematika di mana? Sekilo berapa on? 10 on dulu ya. Sekilo 10 on. Kita beli cuma 6 on, kadang 7 on, kadang 8 on doang. Ya, yang ditipu kita sebagai pembeli hati-hati tuh. Kata Nabi apa? Innat tujjar humul fujjar. Sesungguhnya pedagang itu penjahat kalau dia nipu. Kalau dia ngerugiin pembelinya. Hati-hati tuh, di pasar banyak setan. Setan-setan wujud manusia. Orang pacaran di kuburan udah kagak takut. Ya, orang takutnya ke pasar, takut ditipu sama setan wujud manusia. Apa kata Nabi itu? Kalau ada satu kaum suka ngurangin takaran dan timbangan, ya, makanan anak-anak diracik dengan bahan-bahan yang murah dan berbahaya, dimakan keracunan anak-anak kita. Ya, harganya murah, jualnya bisa dapat banyak untungnya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan menimpa satu kaum itu ngalamin paceklik kemarau yang berkepanjangan. Kalau sudah kemarau, daerah-daerah penghasil makanan, daerah-daerah penghasil padi-padian, ya, sawah mereka kemudian tandus, gak bisa ditanam. Yang muncul apa? Munculnya kefakiran. Sudah muncul fakir, gak bisa dia beli makanan karena terlalu tinggi harganya. Ya, yang satu lagi kata Nabi, satu kaum itu akan diperintah oleh penguasa-penguasa yang zalim. Jadi kalau kita merasakan ketidakadilan ini, pikir-pikir juga. Ya, sudah banyak yang muslim profesinya sebagai pedagang. Kira-kira kelakuan antum bagaimana di pasar? Apakah kita sudah berlaku adil kepada konsumen kita? Sudah berlaku jujur kepada konsumen kita atau bagaimana? Ya, ketika satu kaum punya perilaku yang curang, ngurangin takaran dan timbangan, Allah timpakan kepada mereka kemarau, kefakiran, dan dipimpin oleh penguasa yang zalim. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Kalau ada satu kaum nggak mau bayar zakat, kalau ada orang nggak bayar pajak, diapain tuh? Kantornya diapain? Disegel, dibekuin. Orang miskin punya motor butut, kalau digas ngebul. Nggak bayar pajak, diapain? Diblokir. Tapi kalau ada orang kaya yang nggak mau bayar zakat, siapa yang menyita harta dia? Siapa yang mau menjarain orang kaya yang mangkir nggak bayar zakat? Siapa? Nggak ada. Padahal ketika Nabi wafat, banyak orang-orang yang tidak mau lagi bayar zakat. Semenjak Nabi wafat, diperangi oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengirimkan pasukannya untuk menyita harta-hartanya orang kaya. Ini kalau ada orang kaya ngurusin hartanya, ya, di medsos dia lihat jumlah nominal di mesin ATM-nya. Belum dia tiba-tiba dia bangun sesuatu segala macam gitu. Dia mempertontonkan bagaimana dia punya harta begitu banyak. Ya, ngasih hadiah ulang tahun sama bininya doang 6 kilo emas batangan disorot di media. Yang sakit hati siapa? Orang susah. Ya, kalau ada orang kaya yang enggan bayar zakat, illa munil khatra minas sama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan air hujan dari langit. Ya, yang namanya air hujan itu maknanya apa? Keberkahan. Sekalipun turun air hujan daripada langit, walaulal bahaim lam yumtiru. Kalau bukan karena doanya binatang ternak, Allah tidak mungkin turunkan air hujan untuk kita. Jadi kalau ada air hujan jangan GR dulu. Baru 1 jam banjir. Baru 1 jam hilang harta kita. Baru 1 jam bangkrut dagangan kita. Kenapa? Hilang keberkahannya. Gara-gara apa? Yang kaya, yang punya kontrakan 100 pintu, ya, yang dagangannya melebihi nisabnya emas, nggak mau dia bayar zakat. Ini yang terjadi. Yang selanjutnya, walam yang kudu ahdallah wa ahda rasulih. Ada satu kaum yang memutus perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya. Ada bentuk-bentuk kesyirikan. Orang masih percaya sama jimat-jimat. Orang masih menggantungkan hidupnya sama perdukunan.
yang terjadi apa? Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Maka Allah akan jadikan musuh-musuh mereka sebagai pemimpin untuk memimpin satu kaum itu. Kalau musuh jadi pemimpin kita, gimana caranya mau melindungi kita? Ya sebut pemimpin dari musuh kita ini mau ngapain? Ya, fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim, itu kerjanya ngerukin sumber daya alam satu kaum itu. Nyolong. Ya, dia jadi maling. Ya enggak? Kalau seandainya musuh dijadikan jadi pemimpin, dia mengeruk harta-harta orang yang dipimpin, dia jadi maling. Gara-gara apa? Banyaknya kemusyrikan, ya, tidak kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Kalau ada pemimpin-pemimpin mereka yang tidak mau berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, enggak mau netepin sebagaimana apa yang Allah tetapkan, Allah turunkan kepada manusia, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kesusahan, krisis yang tidak berkesudahan. Ya, jadi 5 ini Nabi SAW tidak mungkin berdusta. Apakah kejadian fenomena itu sudah tampak di hadapan kita atau belum? Kalau sudah tampak, mawas diri kita. Dan ini tidak akan terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Orang yang maksiat berkurang, walaupun ada tindak kejahatan masih banyak. Ya, orang masih terang-terangan tapi minimal. Ya, orang mau maksiat tuh malu-malu. Yang mau bayar zakat, masya Allah, nanti Masjid Al Istiqomah udah mulai buka kan? Ya, penerimaan zakat itu semangat bayar zakat. Ya, kita nggak mau lagi berlaku syirik. Kenapa dukun berhenti libur dulu Ramadan? Ya, kenapa ya? Jinnya nggak bisa disuruh cari curi-curi dengar ke langit. Ya, mau dipanahin, mau dilemparin batu meteor sama malaikat. Berhenti dukun, libur kita. Bayangkan kalau lepas Ramadan, ya, bulan Syawal jadi Ramadan. Ya, bulan Dzulqa'dah jadi Ramadan, bulan Dzulhijjah jadi Ramadan, terus sebagaimana bulan-bulan yang lain jadi Ramadan. Insya Allah 5 perkara ini sebagaimana Nabi berlindung kepada Allah, ya aku berlindung agar itu tidak sampai di hadapan kalian. Mudah-mudahan ya hari ini masya Allah kita berjumpa, ya kita sisihkan waktu terbaik kita. Apa-apa yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk menjadikan agama sebagai tolok ukurnya, ya, untuk mengukur apakah perbuatan kita benar atau salah, sehingga mudah-mudahan ya maksud daripada syariat yang Allah turunkan kepada muka bumi ini buat kita manusia akan tercapai. Minimal manusia kehidupannya mendapatkan maslahat fid dunya wal akhirah insyaallah. Mudah-mudahan itu barangkali bisa disampaikan. Satu hal yang perlu saya kembali sampaikan yang terakhir ini, saya menukil perkataan orang bijak mengatakan, kalau kau kejar dunia belum tentu kau dapat. Kalaupun kau dapat, dapatnya belum tentu banyak. Kalaupun kita dapat banyak, belum tentu bikin kita puas. Kalaupun puas, puasnya cuma sementara saja. Tapi yuk kita kejar akhirat. Akhirat pasti dapat. Kalau dapat pastilah banyak. Kalau dapat banyak pasti bikin kau puas. Kalau kau puas, puas selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah puaskan kita dengan surga. Allah puaskan kita dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah puaskan kita berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Banyak bicara banyak salah, kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.